RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Kita masih di sesi wawancara pendengar. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Pilkades serentak 44 desa di Kabupaten Manggarai siap digelar. Dan ya, untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai, Tarsi Asong. Selamat pagi Pak Tarsi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak Tarsi? Ya, puji Tuhan, kabar baik, sehat. Ya, baik. Ruteng bagaimana? Cerah? Cerah. Ya. Oke. Pak Tarsi, ini kita dapat informasi kalau Pilkades di Kabupaten Manggarai di 44 desa maksud kami siap digelar begitu Pak Tarsi ya? Ya. Ini kalau dilihat Pak Tarsi, ini tahapan penetapan bakal calon kepala desa dan daftar pemilih tetap telah selesai. Apakah terdapat dinamika atau kendala yang ditemui selama proses tersebut Pak? Baik, dalam proses tahapan Pilkades di 44 desa wilayah Kabupaten Manggarai, dua tahapan besar ini sudah selesai dan untuk sementara kondisinya aman, tertib dan terkendali sampai dengan hari ini. Bagaimana dari strategi dari PMD sendiri untuk memastikan kalau Pilkades tahun ini berjalan dengan aman Pak Tarsi? Baik, ada beberapa strategi yang kita laksanakan. Pertama adalah sering melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana itu politik dalam kaitan memilih pemimpin di tingkat desa masing-masing. Yang kedua adalah kita mesti pastikan bahwa regulasi yang dipakai dalam tahapan pelaksanaan pilkada itu mesti harus kita tanamkan di panitia dan masyarakat agar meminimalisir terkait dengan situasi yang kita tidak inginkan terutama di hari H pelaksanaannya di tanggal 8 Oktober tahun 2026. Oke. Kalau dari Dinas PMD sendiri, apakah ada kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri, Pak Tarsi? Iya, terkait dengan tim kabupaten, kita sudah membentuk tim yang namanya tim pelaksanaan Pilkades yang kemudian melibatkan unsur forum komunikasi pimpinan daerah yaitu TNI, Polri, Kejaksaan, Ketua DPRD dengan instansi-instansi di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai. Dan ini pastikan bahwa selalu berkoordinasi dan selalu melaksanakan pemantauan terkait dengan situasi yang terkini yang terjadi di lapangan. Kalau melihat situasi yang tadi sempat disampaikan bahwa situasinya untuk saat ini masih terbilang aman, dari PMD sendiri mungkin ada imbauan kepada para calon kepala desa beserta tim pendukung mungkin dan juga masyarakat yang ikut mendukung pemilihan kepala desa tahun ini, dari PMD sendiri seperti apa Pak? Baik, kami selalu memberikan pesan pada setiap tahapan-tahapan. Yang pertama itu bahwa pemilihan kepala desa itu bukan memilih kepala suku, tapi dia memilih pemimpin di desa itu sendiri. Sehingga bagaimana kita meminimalisir dengan cara meyakinkan mereka bahwa ini bukan pilih kepala suku, tapi memilih pemimpin di desa itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kedua, terkait dengan itu, kami juga selalu memberikan keyakinan kepada calon para kepala desa bahwa ini pesta demokrasi. Tentu yang dikedepankan adalah bagaimana menempatkan kata dan kalimat terutama dalam meyakinkan orang agar bisa memilih dia sebagai pemimpin. Itu beberapa poin yang saya sampaikan.
Oke, kalau dari Pak Tarsi sendiri melihat perkembangan, walaupun ini kita bisa dibilang masih terbilang aman, tetapi apa yang akan ditindak oleh PMD sendiri apabila memang terjadi sesuai yang tidak sesuai keinginan begitu, Pak Tarsi? Baik, tentu harapan kita harus sesuai. Tetapi kalaupun kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan pelaksanaan, Iya. saya kira kita selalu menyelesaikan secara internal, tentu berdasarkan regulasi bagaimana menyelesaikan persoalan. Ya. Karena yang paling sering terjadi adalah soal ketidakpuasan di hari akhir. Nah, itu. Begitu misalnya salah satu kandidat yang diusung oleh beberapa orang atau sekelompok orang kalah, pasti dia selalu yang tidak menerima. Karena itu juga kami selalu memberikan pencerahan bahwa memilih pemimpin ini jangan kita berpikir tentang menang, tapi berpikir juga tentang kalah. Itu artinya selalu kedepankan prinsip bahwa saya pasti kalah dan saya pasti menang. Ketika dua prinsip ini dilaksanakan di dalam hati nurani para calon dan masyarakat, saya yakin dan percaya bahwa mereka menerima apapun hasilnya di hari pelaksanaan pencoblosan. Oke, kalau dari 44 desa tersebut, Pak Tarsi, ini ada berapa calon kepala desa yang terdaftar, Pak Tarsi? Oh ya, dari 44 desa ini jumlahnya bervariasi. Jadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Jadi ada yang tunggal. Oke. Ada juga yang tunggal begitu, Pak Tarsi? Yang tunggal tidak ada. Di standar 2. Oke, standarnya 2 berarti, Pak Tarsi ya? Ya. Oke, sejauh ini dari PMD sendiri apakah ada merasakan kesulitan dalam mensukseskan Pilkades untuk 44 desa, apalagi ini di serentak begitu, Pak Tarsi? Ya, untuk sementara belum ada kesulitan, namun kami pastikan bahwa yang paling agak susah itu terkait dengan koordinasi, karena ini kan ada di tempat yang ada sinyal, ada yang di tempat yang tidak ada sinyal. Terkait dengan komunikasi bagaimana situasi terkini dari hari ke hari. Ya. Tapi kami pastikan bahwa kami sudah membentuk grup kepanitiaan, hanya mau memastikan bagaimana situasi Kamtipmas di lingkungan desa itu sendiri, kondisi dari hari ke hari. Itu sudah siap. Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan terakhir, Pak Tarsi, harapan dari Pak Tarsi sendiri selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai untuk kepada masyarakat yang mendengarkan RRI Labuan Bajo pagi hari ini, dan juga mungkin untuk masyarakat yang akan mendukung atau mensukseskan Pilkades untuk 44 desa ini, Pak Tarsi, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya menghimbau kepada seluruh warga, terutama di 44 desa yang melaksanakan Pilkades. Pertama, bahwa tidak boleh golput. Jangan golput, karena suatu suara itu bisa menentukan masa depan desa itu sendiri. Yang kedua, mari ikut memilih dengan hati nurani, karena suara kita sangat menentukan untuk masa depan desa itu sendiri. Yang ketiga, saya minta juga kepada masyarakat maupun bakal calon agar tolak politik uang demi kemajuan dan kebaikan bersama di desa itu sendiri. Kemudian yang terakhir, saya mengajak seluruh agar wujudkan Pilkades yang damai dengan menjaga persatuan, menghormati beda pilihan, dan fokus pada tujuan untuk menentukan masa depan desa yang lebih baik. Mungkin itu beberapa ajakan saya kepada bakal calon maupun kepada masyarakat yang melaksanakan pesta demokrasi di tingkat desa, terutama di 44 desa di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Terima kasih. Oke, baik, Pak Tarsi, terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan Pilkades 44 desa yang serentak ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai harapan yang diharapkan begitu, Pak Tarsi ya. Amin, terima kasih. Oke, baik, Pak Tarsi, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.